Sejumlah objek vital di Sulawesi Barat roboh diguncang gempa, salah satunya kantor Gubernur Sulawesi Barat. Selain itu dampak gempa juga mengisolasi sejumlah kawasan hingga menyulitkan penyaluran bantuan. Sudah bergabung dari Sulawesi Barat, Rahman, security kantor Gubernur yang sempat terjebak 12 jam dalam reruntuhan. Dan Zakir Sabar, relawan dari Universitas Muslim Indonesia di Makassar. Selamat malam Pak Rahman, selamat malam Pak Zakir. Selamat malam, Bu Nana. Baik, saya ingin ke Pak Rahman dulu. Pak Rahman, jadi pada saat gempa memang sedang bertugas, sedang menjaga kantor gubernur, begitu Pak Rahman? Iya, Mbak. Malam itu kan saya masuk jam 8 malam. Hmm. Kejadiannya itu sekitar kurang lebih lah 2:30. Pak Rahman, baru posisi waktu itu di mana Pak? Posisi di mana? Di resepsionis, Mbak, di lobi. Dengan siapa waktu itu Pak Rahman? Sendiri atau ada teman? Kami 4 orang, tapi teman 2 orang itu ada di bagian belakang. Saya 2 orang di depan. Jadi ketika gempa sempat lari keluar atau betul-betul sudah terjebak di ruangan resepsionis itu? Sempat, Mbak, kami lari keluar. Pak Rahman? Iya, boleh diulang Pak Rahman, sempat terputus sinyalnya? Pas kejadian sempat lari, Mbak, keluar. Kemudian sampai di mana? Katanya terjebak sampai 12 jam, posisinya seperti apa itu Pak? Iya, Mbak, saya terjebak selama 12 jam. Karena pas kami lari, kami terjatuh. Posisi kami waktu itu tengkurap, Mbak. Tengkurap, kemudian berusaha mencari jalan keluar. Situasinya seperti apa itu? Masih ada lampu atau gelap total? Wah, gelap sekali, Mbak. Mencari jalan, merayap ke tempat, cari jalan keluar, cuman tidak ada, Mbak. Gelap sekali. Sama sekali tidak ada penerangan? Tidak ada sekali, Mbak. Gelap sekali. Kemudian, bahkan bagus kalau ditutup mata. Kemudian akhirnya bisa dievakuasi, ditolong, ceritanya seperti apa Pak? Setelah pagi, saya lihat ini ada cahaya. Wah, itu mungkin jalan saya keluar nanti. Sambil teriak, minta tolong orang di luar. Saya arahkan di sini, sekitar sini ada cahaya. Kemudian tim evakuasi di luar, saya arahkan di sini, dekat ini ada cahaya, kata saya sambil teriak. Kemudian ada yang dengar dan datang membantu? Iya, Mbak. Pak Rahman, ada luka-luka di badan, Pak? Cuman ada, Mbak. Jadi, pas luka ini jalan. Ini cari jalan. Ya, tadi kami lagi menunjukkan gambar dari udara gedung kantor gubernur yang rubuh betul-betul. Saya membayangkan itu di resepsionis, berarti di bagian depan begitu ya. Selain Pak Rahman, ya, Mbak, semuanya tapi berhasil selamat dari reruntuhan gedung itu, Pak? Alhamdulillah, Mbak. Kami 4 orang itu selamat. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu, setelah akhirnya berhasil keluar setelah 12 jam, sekarang posisi Pak Rahman di mana? Di rumah, Mbak. Di rumah. Kondisi rumah bagaimana? Hancur, rusak, Mbak. Sudah tidak bisa ditempati lagi. Jadi rumah Pak Rahman juga hancur ya. Jadi sekarang ini di pengungsian, ada pengungsian sementara di rumah? Iya, Mbak.
Ada. Kami pasang tenda di dekat rumah. Bantuan sudah sampai ke sana, Pak? Kalau untuk bantuan, Mbak, bantuan belum ada. Cuman relawan, sehingga itu pun masih kurang, Mbak. Kurang sekali. Kalau untuk pemerintah dari tempat kami, belum ada, Mbak. Boleh saya tahu posisi Pak Rahman persisnya di mana, Pak? Yang belum ada bantuan masuk, posisi persisnya di mana? Saya catat. Desa Saleto, Mbak. Desa? Saleto. Oke, ini di Kecamatan bagaimana, boleh diulang, Pak? Oke, terputus. Nanti saya akan coba untuk menghubungi lagi. Tapi saya ingin ke Pak Zakir, relawan dari Fakultas Teknik Industri Universitas Muslim Indonesia Makassar, UMI Makassar. Pak Zakir, Anda dan teman-teman fokus memang untuk menembus Majene, daerah pusat gempa yang sulit ditembus, bahkan jarang jadi fokus. Apa persisnya yang Anda lakukan, Pak, sehingga akhirnya bisa menembus daerah terisolir itu? Ya, Assalamualaikum pemirsa Mata Najwa, Mbak Nana. Waalaikumsalam. Ya, setiap kami mendengar musibah, sesungguhnya musibah itu tidak pernah kami harapkan. Tetapi anak-anak kami selalu standby di kampus sejak Maret 2020. Mereka adalah relawan COVID yang menginap di kampus. Malam Jumat itu kami telah kumpul karena sudah hampir sebulan Makassar hujan deras. Malam Jumat itu sampai jam 1 kami kumpulkan mereka untuk bersiap-siap mengantisipasi kondisi yang tak terprediksi. Ternyata setelah kami pulang setengah 3 subuh kami mendengar ada gempa berpusat di Majene. Maka subuh itu pun kami kumpulkan di kampus dan memetakan di mana titik gempa sesuai dengan BMKG. Ternyata titik gempanya ada di sekitar Malunda, dan Ulumanda. Tetapi besoknya berita yang banyak beredar adalah reruntuhan gedung akibat gempa itu yang di Mamuju. Maka kami berpikir, kami cari tahu bahwa bandara apakah masih bisa berfungsi, ternyata masih bisa. Maka kami putuskan untuk menuju Majene pada malam harinya, karena sepanjang hari mulai subuh sampai malam Makassar hujan deras, sehingga kami baru bisa start jam 10 malam. Sabtu pagi jam 6 tiba di Majene dan mengambil inisiatif bahwa tidak usah belanja di Makassar, kita belanja di Majene, apa yang bisa kita bantu dulu. Pengalaman kami dalam gempa Palu, kami hari kedua sudah tiba di Palu dulu, bahwa tenda, selimut, terpal, makanan untuk menyambung hidup, dan kebutuhan bayi dan manula itu dulu yang penting, Mbak Nana. Maka kami langsung ke titik Ulumanda. Kami bersyukur ketemu anak muda yang luar biasa di sana. Tahu persis daerah, sehingga mereka menyampaikan, Pak, di dalam ada 6 desa yang tidak terisolasi. Sampai sekarang nggak ada kabarnya. Maka setelah kami berbagi di Ulumanda, di Jalan Poros, kami putuskan kembali ke Majene dan memutuskan berposko di Majene dan melakukan pembelanjaan kebutuhan yang menurut kami dibutuhkan oleh masyarakat yang terisolasi. Ternyata kami masuk hari Sabtu pagi, kami berusaha menembus hari Sabtu, hari Minggu pagi. Ternyata kami berhadapan dengan tanah longsor dan ada inisiatif dari salah satu anggota DPR, dari situ sudah memasukkan alat berat. Dan alat berat itulah yang membantu kami mengangkut relawan berpindah, menghindar dari longsor itu, sehingga kami bisa menyeberang ke desa Kabiraan. Di desa Kabiraan kami minta tolong kendaraan masyarakat, kami masuk sampai ujung desa Kabiraan. Ternyata di ujung desa Kabiraan juga ada longsor besar. Disitulah kami melihat masyarakat kurang lebih 150 rumah yang runtuh, belum mendapat bantuan apa-apa. Kami pikul bantuan ke dalam, dan sejak itu kami berniat membuat video bahwa tolong ribuan masyarakat di 6 desa di Kecamatan Ulumanda belum tersentuh, dan jangan dibiarkan lama karena kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Apakah ada korban menjadi korban dari akibat reruntuhan rumah atau gempa atau gimana. Oke, baik. Kita nanti akan lanjutkan. Setelah ini saya juga akan berbincang dengan Gubernur Sulawesi Barat. Kita akan tanya apa saja yang sudah dilakukan dan bagaimana proses evakuasi sejauh ini. Setelah pariwara, tetap di Mata Najwa. Siapa namanya adik, Bu?
Gempa Mitra. Gempa Mitra? Iya. Oh, nama bencana Budi. Iya. Karena kejadian waktunya di di Mamuju. waktu gempa apa yang kita lakukan waktu di keadaan rumah sakit itu? Ya pas gendong anakku ke Patete langsung gempa pas lari kak. Oh langsung spontan lari Budi? Iya lari turun naik tangga, turun tangga. Kenapa bisa tembus naik ke sini? Ya, nah pikul kak banyak orang di sini. Oh, udah bantu warga di sini, Budi. Iya, Ditandu. Iya. Ditandu pakai apa itu? Pakai sarung. Sarung. Sama bambu. Karena kan kita ini masih dalam tahap penyembuhan kita. Iya. Kemarin dulu. Ada datang? Iya. Bidan dari? Tidak ada obat dikasih. Tidak ada obat dikasih? Diganti saja. Cuma diganti saja perbannya. Tidak ada obat. Tidak ada. Itu mau beli tidak ada uang. Mau beli tidak ada uang, Budi? Yang paling kita butuhkan untuk mitra juga untuk kita karena sementara dalam tahap penyembuhan tuh. Tikar punya telong selimut Gula pasir apa segala. Gula pasir apa juga.